Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukrul lahu ala taufiqihi wa amtinan. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya' wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Amma ba'd. Puji syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syakur, yang masih memberikan kita nikmat umur sehingga kita masih sempat bersyukur dan tidak menjadi hamba yang kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Yang artinya, jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambahkan nikmat kepadamu, dan jika engkau mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka ingatlah sungguh azabku sangat pedih. Ialah Rabb yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa gantungan, gunung tak goyang-goyang, yang telah menciptakan surga dengan manis dan menciptakan neraka dengan sadis. Ialah Rabb yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, sampai-sampai jika ranting-ranting di dunia ini dijadikan satu dan jadikan pena, daun-daunnya dijadikan kertas, serta air lautan dijadikan tintanya, maka itu semua tidak cukup untuk mencatat nikmat yang telah Ia berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Yang artinya, jika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka la tuhsuha, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat serta salam kepada singa padang pasir, buah hatinya Aminah, putranya Abdullah, bertitel Nabiullah, berpangkat Habibullah, bergelar Rasulullah. Ialah suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, sayyidun anbiya, tuannya para nabi, khatamul anbiya, penutup para nabi, sekaligus pembawa kitab suci Al-Quran, Ibnu Abdillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang telah meneteskan keringatnya, yang rela menumpahkan darahnya, serta rela bermandian anak panah demi kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Hingga saat ini kita masih dapat merasakan nikmat iman dan masnya Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Virus yang menggerogoti tubuh kaum muslimin zaman sekarang ini adalah dosa dan kemaksiatan, serta tersebarnya kemungkaran dengan berbagai jenisnya. Kemaksiatan sangat berbahaya bagi hati, sebagaimana berbahayanya racun bagi tubuh. Tidak ada penyakit dunia dan akhirat melainkan disebabkan karena dosa dan kemaksiatan kepada Rabb-Nya. Apa penyebab Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga? Apa penyebab dikeluarkannya iblis dari barisan para malaikat? Apa penyebab ditenggelamkannya manusia pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan apa penyebab Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah? Penyebabnya karena kemaksiatan dan dosa kepada Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan masing-masing mereka itu telah kami siksa dikarenakan dosa-dosa mereka, dan di antara mereka ada yang kami siksa dengan hujan batu kerikil, di antara mereka ada yang kami siksa dengan suara yang keras mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Quran surah Al-Ankabut ayat 40. Ibadallah, dosa ada yang besar, ada pula yang kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, maka kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Allah juga berfirman, "Allazina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam," yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan meninggalkan perbuatan keji selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Quran surah An-Najm ayat 32. Sebagian orang menganggap remeh dosa-dosa kecil disebabkan dalil bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi yang mereka tidak ketahui adalah Allah memiliki azab yang sangat pedih. Sebagaimana firman-Nya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku Maha Penyayang lagi Maha Pengampun, dan sesungguhnya azabkullah yang sangat pedih. Quran surah Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Jauhilah dosa-dosa yang dianggap ringan, disebabkan dosa-dosa yang ringan itu
seperti suatu kaum yang hidup di lembah, yang setiap orangnya membawa sepotong kayu bakar ke dalamnya, sehingga mereka dapat memasak roti di dalamnya. Dosa-dosa kecil yang dianggap ringan itu, jika hukumannya ditimpakan kepada pemiliknya, maka sesungguhnya itu akan membinasakannya. Rasulullah pun pernah bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dhanbi a'zam? Qala, an taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu summa ayyu? Qala, an taqtula waladaka khasyaka an ya'kula ma'aka. Qultu summa ayyu? Qala, an tuzaniya bihalilati jarika. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang telah menciptakan engkau. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu lantaran engkau takut dia makan bersamamu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Disebabkan karena dosa kecil saja seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan ia mengikat seekor kucing hingga mati. Ia tidak memberikannya makanan dan tidak pula melepaskannya agar dapat mencari makanan. Az-Zu'ai berkata, jangan lihat kecilnya maksiat yang engkau lakukan, tapi lihat kebesaran siapa yang Anda maksiati. Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan beberapa pengertian tentang beberapa perumpamaan dari kemaksiatan dan dosa. Yang pertama, menggerogoti hati, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba membuat satu kemaksiatan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam, dan apabila ia bertobat, maka dihapuskan titik hitam tersebut. Apabila ia kembali melakukannya, maka dititikkan kembali titik hitam tersebut pada hatinya hingga hatinya dipenuhi dengan titik hitam itu. Inilah yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya yang telah mereka kerjakan telah memenuhi hati-hati mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.